Untuk apa keributan besar ini? Itu desainer terkenal internasional. Sudah kembali ke negara. Ya? Selamat datang di kompleks ini. Cheese. Lucu sekali. Anak-anak, mari kita rendah hati ya. Mama, kamu sangat cantik. Tidak baik jika kita tidak rendah hati. Iya. Ayo pergi. Pergi. Besok, Grup Mo dan Grup Chu, Putri Chuyu akan bertunangan. Chuyu, aku kembali. Kamu berhutang padaku. Aku pasti akan menagihnya. Siapa kamu? Tahukah kamu siapa aku? Tolong aku. Bajuku. Siapa pria ini? Bukankah aku tadi malam bersama Chuyu? Apa? Tidak mengirim Cusin. Sekejap mata, dia menghilang. Aku bahkan menaruh obat di minumannya. Aku tidak tahu. Dia bisa kabur. Chusin yang imut itu. Bagaimana kita bisa memberitahu Bos Lee? Bos Lee sangat marah. Bilang investasi 50 juta tidak akan diberikan kepada kita. Cepat cari. Setelah ditemukan, calon Changi langsung kirim ke rumah Pak Lee. Ayah. Aku anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini padaku? Kakak, kenapa kamu di sini? Bukan seharusnya aku yang bertanya kepada kalian. Dan wanita simpanan yang naik pangkat, anak perempuan yang dilahirkan, tidak pantas memanggilku kakak. Kurang ajar. Aku Cukai Jiang bagaimana bisa melahirkan anak perempuan brengsek sepertimu. Apa aku salah? Dulu saat ibuku meninggal, benarkah tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka? Tahun-tahun ini, semua desain yang memenangkan penghargaan di perusahaan, semua aku yang membuatnya. Mengapa semua jasa diberikan kepada Chuyu? Mengapa? Kamu. Pukul saja aku sampai mati. Kak Jiang, jangan pukul lagi. Kalau wajah ini rusak, tidak akan bisa dijual dengan harga yang bagus. Manis, dulu saat ibumu meninggal, harusnya kamu juga disingkirkan. Apa yang kamu katakan? Ingin tahu bagaimana ibumu meninggal? Sekarang, aku akan mengantarmu menemuinya. Zhang Shuqin. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu mencekiknya, bagaimana menjelaskannya kepada Bos Lee? Benar? Mati seperti ini. Sungguh terlalu mudah baginya. Biarkan dia hidup. Entergon dia ke tempat Bos Lee. Ayo. Ikat tangan dan kakinya. Tidak baik tuan. Kita dikepung. Apa yang terjadi? Ada orang dari keluargamu. Villa sudah. Dai Kelinji. Itu keluargamu orang terkaya di kota. Ayo kita lihat. Mozong. Pemilik rantai ini adalah kamu. Bukan ITU Rantai Chuex Ayan. Si manis itu. Kenapa ada di sini dengan Mozong? Jadi tadi malam, orang yang bersamaku adalah kamu. Bersama Mozong? Mungkinkah? Aku? Aku yang bersamamu. Chuex Ayan, jangan salahkan aku karena kejam. Slogan, takdirmu yang buruk. Ini adalah hadiah kompensasiku untukmu. Ini adalah. Di sini ada 10 sertifikat properti terbaik saham perusahaan. Grup Mo. Cukup untuk sisa hidupmu. Tanpa kekurangan. Mozong, aku tidak ingin ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin selalu bersamamu. Dari besok, pindah ke keluargamu. Aku ingin seluruh keluargamu segera selesaikan Chuex Ayan. Hal ini tidak boleh bocor. Tuan tidak baik. Putri besar diculik orang. Apa? Ayo lebih kuat. Hampir keluar. Dorong. Selamat ya, Nona Chu. 5 kembar. 5 keberuntungan datang. Chuyu, aku kembali. Kamu berhutang padaku. Aku pasti akan menagihnya.
Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Dari mana datangnya anak ini? Anak kecil, apakah salah mengenali orang? Aku bukan ayahmu. Jelas-jelas kamu tampan sekali. Orang yang cocok dengan ibuku. Semuanya ayah. Kalau begitu di mana ibumu? Ibuku di sana. Ibu, Tian, ibu, kenapa kamu sampai di sini? ibu. Aku menemukan ayah. Dia bukan Chuyu, tunangannya. Maaf ya, anak kecil tidak mengerti. Wanita ini terasa familiar. Tunggu. Apakah kita pernah bertemu? Kamu salah mengenali orang. Kita tidak kenal. Sampai jumpa ayah. Aku akan mencarimu lagi nanti. Ayah anak, kenapa tidak bersama? Anak tidak punya ayah. Xin. Ayah Tsuming. Zooming. Ternyata anaknya. CEO Mo. Nona Chuyu menunggumu. Malam ini kamu akan ke villa, mencarinya. Tidak mau. Emozong membawa Nona Chuyu. Pulang sudah 7 tahun. Bahkan tidak menyentuhnya. Akara pertenangan besak. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Zooming, terima kasih ya. Selama ini semuanya berkatmu. Membantu mengurus urusan di dalam negeri. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya sudah mengecek. Beberapa tahun yang lalu, Chuyu membawa desainmu dulu. Menipu banyak proyek. Beberapa tahun ini, bukti dia menyuruh orang lain untuk mendesain. Sudah saya kumpulkan semua. TAPI. Tentang kebenaran jaring ibumu. Saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Dan ini. Dengan ini sudah cukup kebenaran kematian ibuku. Saya harus mencari tahu. Saya kembali ke negeri ini untuk menghitung mereka. Mama. Setelah minum susu, akan lebih mudah tidur. Jangan takut, kita semua di luar melindungimu. Mama sudah tidur. Kak, selanjutnya bagaimana? Besok yang menikahi Chuyu adalah Mo-chan. Dia mirip dengan kita. Sangat mungkin adalah ayah kita. Ayah tidak menikahi mama kita, malah menikahi wanita lain. Jahat. Orang jahat harus dihukum. Besok, saya akan membuat perusahaannya berantakan. Biar dia lihat betapa hebatnya saya. Mo-chan, Ada apa? saya dengar dari Sanhao kamu belum makan. Selesai di rumah, sengaja dikirimkan untukmu. Tidak lapar. Kamu pulang dulu saja. Mo-chan, besok mulai, aku akan jadi tunanganmu. Kenapa sampai sekarang, kamu tidak mau menyentuhku? Sudah bilang, tidak lapar. Jangan datang ke kantor kalau tidak ada keperluan. Mo-chan, Burak Mozong. Perusahaan ada masalah. Komputer grup diserang virus. Pasar transaksi sudah rugi miliaran karena ini. Hancur-hancur. Mengacaukan rencananya. Apa yang terjadi? Orang dari Departemen Teknologi sudah mencoba mencari solusi. Tapi serangan lawan terlalu tiba-tiba. Dan lawan juga meninggalkan beberapa pesan. Pesan apa? Lawan bilang kamu meninggalkan istri. Mereka tidak mau menganggapmu sebagai ayah lagi. Kapan kamu punya anak? mungkinkah? Mungkinkah apa? Mungkin ke Chu Xian? Tidak mungkin. Dia mungkin sudah meninggal. Mo-chan dengannya. Hanya sekali itu saja. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Mungkinkah perusahaan saingan untuk melawan kita sengaja memfitnahmu? Yang mereka lawan adalah aku, bukan kita. Kamu pulang dulu saja. Baik. Mozong, Kepala Departemen Teknologi bilang, sekarang sementara tidak bisa mengatasi masalah dari lawan. Sekelompok orang yang tidak berguna. Segera lacak pihak lawan. Area alamat jaringan. Apa yang Anda lakukan? Pasti ada orang di belakangnya. Keluarkan dia untukku. Saat ini perusahaan merugi. Sudah mencapai 600 juta. Manajer Departemen Teknik bilang, hak lawan Mina Benyukan. Kalau tidak bisa menemukan mereka, tunggu saja mereka yang datang padaku. Katakan. Berapa uang yang baru kalian berhenti? Akara pertenangan dapatkan. Kami akan segera berhenti. Kakak, ayah benar-benar akan membatalkan pertunangan. Tentu saja. Kalau tidak perusahaan akan bangkrut. Pria tak setia akan berubah gelandangan. Sayang. Sudah bisa makan. Kalian di rumah saja ya. Mama ada urusan keluar. Nanti malam, Paman Zooming akan datang merawat kalian. Bagaimana? Mama jangan khawatir. Kami sudah dewasa. Akan merawat diri sendiri dengan baik. Kalau begitu Mama pergi dulu ya. Dadah Mama. Kakak, ayo kita mulai juga. Siomo berhasil melacak posisi pihak lawan. Akhirnya ketemu juga kamu. CEO Mo dengan kemampuan pihak lawan.
Bahkan Departemen Teknik tidak bisa menemukan. Kenapa sekarang tiba-tiba? Textpause. Apakah mereka licik atau bukan? Kita harus temui mereka. Di mana lokasinya? Di tempat Anda bertunangan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Itu bagus. Kami mempekerjakan dengan gaji tinggi. Sudah tiba di tempat pertunangan Anda. Selamat. Nanti, aku harus mengubah mulutmu. Nyonya Mo. Cincin ini tidak akan 3 tahun yang lalu. Desainer jenius. Ya Tuhan, aku dengar cincin ini. Harga awal 50 juta. Ternyata Mo selalu, aku akan membawamu. Ini adalah hal-hal sepele. Mo Chen selalu menyukai saya. Hari ini bahkan lebih. Tolong kemari, bergabung dengan Mo Chen. Bagaimana dengan pesta pernikahan? Berapa banyak orang yang tinggal? Dia bahkan tidak melihat. Mo selalu, bagaimana dengan wajah besar? Itu tentu saja. Bagaimana mengatakannya? Kami juga seorang mohis, dan orang terkaya Dian Cheng. Jika tidak, adikmu tidak mencintai dirinya sendiri. Selesai bermain dengan pria liar. Jika Anda kehilangan, sekarang juga bisa. Itu menyentuh cahayamu. Itu dia tidak tahu. Gairahnya, diperkirakan dia. Ibu. Hari yang sangat bahagia. Jangan menyebutkan itu. Orang yang tidak tahu malu. Mungkin dia memudar. Sudah lama menjadi pria. Terlempar ke dalam lapar 3. TAPI tidak APA. Wajah sosialita Yan Cheng. Dia? Kenapa kamu di sini? Chuyu. Sudah lama tidak bertemu. Hilang selama 7 tahun. Putri tertua keluarga Chu. Chu Xin. Kamu tidak mati. Kalau aku mati, siapa yang akan menagih utang dari kalian? Tunangan Mo Chen. Bisa mendekati keluarga terkaya Mo. Kamu memang hebat. Apakah dia tahu? Tidak mungkin. Kakakku 7 tahun lalu sudah kabur dengan pria. Siapa kamu? Mengaku sebagai putri tertua keluarga Chu. Hei. Segera usir dia. Sudah 7 tahun. Kenapa tiba-tiba muncul? Jangan-jangan palsu datang untuk menipu uang. Di sini, yang berhak mengusir tamu. Mungkin bukan kamu Chuyu. Aku tunangan Mo Chen. Siapa yang aku usir? Ya siapa saja, walaupun punya kemampuan besar. Di sini aku yang berkuasa. Bagaimana jika atas nama Mo Chen? Aku tamu kehormatan yang diundang Mo Chen. Kalau mau mengusirku, tanya dulu dia setuju atau tidak. Ini benar undangan. Kehormatan dari CEO Mo. Tidak mungkin. Kenapa Mo Chen mengundangnya? Aku tidak tahu dari mana. Kamu mencuri undangan ini. Kakakku sudah tiada. Kalau kamu berani mengaku sebagai dia lagi, aku akan panggil polisi. Tangkap aku. Dengan alasan apa? Karena aku tunangan Mo Chen. Kamu percaya nggak? Walaupun aku melepas bajumu, nggak ada hak buat kamu melawan. Kamu berani mukul aku. Tamparan ini cuma bunganya. Masalah lama. Aku bakal satu-satu. Pelan-pelan kita selesaikan. Kamu, Kamu ngapain? Mo Chen. Lihat nih cewek liar. Nggak tahu dari mana asalnya. Berani mukul aku. Cepat usir dia. Kamu. Kalian kenal. Kenapa datang ke acara tunanganku bikin ribut? Aku nggak datang buat bikin masalah. Kamu yang undang aku. Kamu nggak ingat. Dia ternyata. 7 tahun lalu aku belajar di luar negeri. Beruntung ada adik baikku ini. Yang bikin aku tiba-tiba jadi cewek liar yang kabur sama cowok. Untungnya, mereka belum saling mengenali. Mo Chen jangan peduliin dia. Acara tunangan mau mulai. Ayo. Chuyu, selamat ya. Jadi menantu baru keluargamu. Sebagai kakakmu, aku siapin hadiah besar buat kamu. Apa ini? Chu Xin, kamu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Seneng aja buat kamu. Ini bukan Nona Chu. Sama cowoknya. Kayaknya bukan bos Mo. Matikan. Gak nyangka Nona Chu, di belakang layar begitu terbuka. Kirain apa? Gadis bangsawan? Mo Chen. Ini bukan aku. Ini hasil sintetis wajah yang ditukar. Kamu percaya aku? Chuyu. Segera mulai. Pertunangan kita dibatalkan. Chuyu, ini hanya hadiah perkenalan. Hari-hari ke depan, kita masih punya banyak waktu. Chu Xin.
Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Mo Zong, lihat. Hacker yang menyerang perusahaan kita sedang bergerak. Ternyata dia. Tunggu sebentar. Orang terkaya, pemegang kekuasaan keluargamu, di siang bolong, menyerang gadis kecil seperti aku. Tidak pantas kan? Maaf, Itu ayah. Ayah peluk. Kenapa anak ini? Kenapa sembarangan memanggil ayah? Tanda lahir itu tidak mungkin salah. jika Chusin adalah wanita malam maka anak ini. Tian-Tian, ayo. Tunggu sebentar. Berapa umur anak ini? Tian-Tian sudah 6 tahun. Tian-Tian. Tidak boleh memberitahu informasi kepada orang asing. Sekarang banyak orang jahat di luar. Tahukan. Kau mama. Sampai jumpa ayah. Tian-Tian sudah 6 tahun. Kabar baik, grup sudah bisa. Transaksi sudah kembali normal. Sepertinya Chusin bukanlah hacker yang meretas perusahaan saya. Tolong lakukan sesuatu untukku. Ambil rambut ini, lakukan tes DNA. Jangan beritahu siapapun. Mo Zong, apa kamu curiga? Anak itu adalah milikmu. Tapi selama ini bukankah kamu hanya punya Chuyu seorang wanita? Aku selalu curiga. Orang itu bukan Chuyu. Tian-Tian. Kamu tidak manis ya? Jangan lagi sembarangan memanggil orang lain ayah. Aku sudah berusaha. Kakak-kakak. Ayah masih belum ingat ya. Barusan cabut 2 helai rambutku. Sakit sekali. Kalau dicabut lagi aku jadi botak. Oke mama. Ayo kita pulang. Ayo. Chusin, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Dulu seharusnya tidak hanya memberikan obat bius. Langsung saja membunuh. Selesai semuanya. Sudah begini, harus cari cara memperbaiki, menyelamatkan hubungan keluargamu. Itu yang paling penting. Mama ada ide apa? Cepat bantu aku, Mochen sudah tidak peduli padaku. Apakah Mochen belum mengenali Chusin? Maka kita cari beberapa kambing hitam. Bilang saja mereka dibayar Chusin, membuat video palsu untuk menjebakmu. Aku akan carikan obat lagi. Berikan pada Mochen untuk diminum. Asalkan kalian melakukan hubungan, dia tidak mungkin tidak menikahimu. Gak ada yang bisa. Mama aku mengandalkanmu. Tenang aja, meskipun Chusin kembali, posisi Nyonya Mo ini, tetap hanya kamu yang bisa duduk. Siapapun yang berani menghalangi, aku akan buat dia susah hidup. Susah mati. Gimana? Ternyata memang anakku. Chusin, malam itu memang kamu. Tidak menyangka, sudah jadi ayah anak usia 6 tahun. Segera hubungi Departemen Hukum Grup. Selain itu cari beberapa orang yang Mo jago Zong bela diri. Ada tugas yang perlu diatur. Kamu ngapain? Tentu saja mau minta anak kembali. Kalau tidak bisa, aku atur beberapa orang. Muka dan menkolek anak ITU. Kita ini grup yang terdaftar di bursa, bukan preman jalanan. Masih aja tutup muka. Bagaimana kamu bisa mikir begitu? Lihat reaksi Chusin. Dia sepertinya belum mengenaliku. Segera atur. Dia datang kerja ke perusahaan. Selama dia di dekatku, aku punya banyak kesempatan untuk membawa anak pergi. Bagaimana dengan Nona Chuyu? Itu urusannya denganku. Aku pasti akan menyelesaikannya. Jangan sampai Chusin tahu. Aku adalah ayah anak itu. Ya. Grup Momochen dan putri grup Chu Chuyu. Yupakra Pertenangan Dibetakan. Di tempat kejadian diduga ada muncul video perselingkuhan Chuyu bocor. Yupakra Pertenangan Dibetakan. Chuyu kali ini, Dian Cheng tidak bisa angkat kepala. Semua berkat video yang kamu berikan padaku. Tapi ini hanya langkah pertama. Kematian ibuku dan dia yang menjebakku. Semua ini akan kuhadapi dengannya. Nona Chu, saya sekretaris San dari grup Mo. Silakan segera bergabung sore ini. Di pesta pertunangan, aku akan membuat bosmu berwarna hijau. Dalam situasi ini, apakah grupmu masih menginginkanku? Baiklah. Aku akan datang nanti. Kamu masih akan mencari Mochen. Tidakkah kamu takut dia akan membalasmu? Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Chuyu selalu ingin menikahi Mochen. Jika aku berada di grupmu, aku bisa terus mengacaukan rencananya. Dan jika aku bisa memanfaatkan grupmu untuk mengambil kembali Chu, itu akan lebih baik. Grup Chu sebenarnya diciptakan oleh ibumu. Kamu harus mengambilnya kembali. Zhou Ming. Hari-hari ini mungkin akan merepotkanmu untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Aku akan menyewa pengasuh yang akan datang dalam beberapa hari. Jangan sungkan denganku. Sebenarnya aku. Apa yang terjadi? Berhati-hatilah. Tenang saja. Paman Sekretaris.
Bos sedang rapat. Kamu makan permen di sini dan tunggu dia. Dia akan segera datang bermain denganmu. Jadi baik ya. Mengerti Paman Sekretaris. Elang-elang, aku anak ayam. Aku sudah menyusul ke kantor ayah. Ayam kecil, aku Lau. Ingat tugasnya. Kamu datang lihat ayah. Apa dia orang jahat? Bukan main-main. Mo-chan, jangan salahkan aku. Kalau nasi sudah jadi bubur, aku jadi Nyonya Mo. Nyonya Mo, Wanita Yatini. Aku akan bilang ke ayah. Tian-Tian, kamu kenapa di sini? Mama, aku ajak kamu ke tempat bagus. Ayo. Tian-Tian. Tian-Tian mana? Barusan masih di sini. Jangan panik Pamo. Aku cari sekarang. Kalau hilang, kamu yang tanggung jawab. Aku cek CCTV. Tian-Tian, kamu. Tian-Tian. Tian-Tian buka pintu. Pak Mo, Kamu kenapa di sini? kamu kenapa? Panas. Kamu mau apa? Tian-Tian. Tian-Tian buka pintu. Tian-Tian. Bajingan. Tian-Tian. Cepat buka pintu. Kalau tidak buka, camilanmu bulan ini jangan harap. Mama, barusan pintunya kayaknya rusak. si manis ini kenapa di sini? Anak di sebelahnya. Jangan-jangan anaknya. Mo-chan, kenapa kamu begini? Jangan terburu-buru. Seluruh diriku adalah milikmu. Pergi. Mozong Anda baik-baik saja. Nona Chu, silakan Anda pergi dulu. Tapi, Mozong, Chu Tian-Tian baru saja pergi bersama ibunya. Aku tahu. Wanita ini cukup sulit. Bantu aku cari pengacara. Buat surat wasiat. Kalau aku ada apa-apa, semua warisanku akan kuberikan kepada anakku satu-satunya. Cehu Tian-Tian. APA, Mama, jangan marah ya. Aku tidak akan begini lagi. Tian-Tian, yang kamu lakukan tadi bisa membahayakan Mama. Bagaimana kalau dia orang jahat? Tapi Papa bukan orang jahat. Orang itu bukan Papa. Seperti orang kaya seperti mereka. Mungkin di luar ada banyak tunangan. Dia bahkan berani menikahi Chuyu. Pasti bukan orang baik. Bagaimana dengan Papa Zooming? Zhou Ming orang baik. Tapi aku tidak bisa membebaninya. Paman Zhou Ming dan Mama adalah teman baik. Mengerti? Mama janji padamu, nanti pasti akan mencari papa yang baik. Bagaimana? Baik. Sepertinya harus menyelidiki. Pria di hotel 7 tahun lalu. Siapa sebenarnya? Kalau tidak, aku benar-benar harus mencari pria untuk menikah palsu dan bercerai setelah anak ini besar. Chu Xin, kamu masih berani kembali. Kenapa aku tidak berani kembali? Mereka yang melakukan kejahatan dan tidak punya hati nurani masih berani hidup. Kalau kamu tidak ingin abu ibumu ditebar ke sawah untuk jadi pupuk, maka cepatlah bawa Harta ITU dan kembali ke sini. Kamu berani. si kecil manis ini, kalau bukan karena dia, Mo-chan pasti sudah berhasil. Aku akan membuatnya meninggalkan kota ini. Kalau tidak, Mo-chan akan tahu. Si kecil manis ini masih melahirkan anak di luar. Kalau ini anak Mo-chan, tidak boleh dibiarkan. Yu, kamu harus lebih dekat dengan ibu Mo-chen. Selama dia menganggap kamu adalah menantu keluarga Mo, Mo-chen tidak bisa menentang. Aku datang. Cari aku untuk apa? Chu Xin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Aku bukan Chu Xin yang dulu, yang dipukul tidak berani melawan. Mama, apakah orang ini kakek? Tentu saja tidak. Kakekmu sudah meninggal. Chu Xin, kamu. Beberapa tahun tidak bertemu sudah berkembangnya. Tentu saja Mama. Beberapa tahun ini,
Kakak tidak tahu berkumpul dengan berapa banyak pria. Anak liar ini tidak tahu dari keluarga mana. Bisa tidak berkembang. Oh ya kakak, anak manis ini pasti bukan kamu. Yang lahir 7 tahun lalu. Kalian benar-benar penasaran. Siapa ayah anak ini? Siapa? Kamu berani memukulku. Kamu berani menghina anakku. Seumur hidupku aku akan membuatmu tidak bisa bicara. Berani? Siapa di sana? Ikat mereka berdua. Lepaskan aku. Chusin, bukannya kamu hebat. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Jangan ganggu ibuku. Kamu si manis. Jangan sentuh dia. Tian-Tian, kamu baik-baik saja. Ibu, aku tidak sakit. Jangan ada yang bergerak. Kamu tidak hanya menjebak, tapi juga memukul anakku. Aku lihat siapa yang berani bergerak lagi. Kakak. Kak aku salah. Kamu lepaskan aku. Ibu cepat selamatkan aku. Chusin, kamu gila ya? Kamu lepaskan, jangan sampai Yu terluka. Abu ibumu jangan harap kamu dapatkan. Chusin, abu ibumu ada di brankas. Lepaskan Yuyu. Kuncinya aku berikan padamu. Kalian menipuku. Benar-benar tidak mungkin diberikan padamu. Ibu. Kakak, kamu memang hebat. Kalau kamu merusak wajahku ini, kamu pikir Mo Chen akan membiarkanmu? Barusan Chusin tidak mengatakan, siapa ayah anak ini? Jangan-jangan memang Mo Chen. Tamparan anakku ini akan dibalas 10 kali lipat. Cuka Ai Jiang, di mana abu ibuku? Kembalikan padaku. Bisa saja aku berikan padamu. Tapi kamu harus mengundurkan diri dari grup Mo. Asal kamu pergi dari kota ini dengan baik-baik, aku akan memberikannya padamu. Memanggilku ke sini hanya untuk membuatku mengundurkan diri dari grupmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku adalah tunangan Mo Chen. Tentu saja kamu harus meninggalkan grup Mo. Apakah kamu curiga aku punya hubungan dengannya? Tidak mungkin. Aku sudah bersama Mo Chen selama 7 tahun. Dia tidak mungkin tertarik pada orang sepertimu. 7 tahun. Itu tahun ketika kejadian itu terjadi. Apakah itu Mo Chen di hotel itu? Tidak mungkin aku benar. Kamu berpikir terlalu baik. Siapa tahu kamu tidur dengan pria liar mana? Aku sarankan kamu segera meninggalkan Mo Chen. Mo Chen bahkan jika dia buta, tidak akan tertarik padamu. Tidak mungkin kebetulan. Apakah itu Mo Chen? Chusin, kita bersaudara. Aku sarankan kamu segera pergi dari kota ini. Kalau tidak, jangan selagon aku sebagai adik yang tidak ramah. Ingin aku pergi. Baiklah. Pertama, grup Chu dibangun oleh ibuku dulu. Aku akan mengambil saham yang menjadi hakku. Kedua, aku harus membawa abu ibuku. Mimpi. Jangan mengundurkan diri. Di sini makan enak, tinggal nyaman. Aku ingin kembali lagi menemui tante yang terlihat aneh ini. Baiklah, aku setuju. Kasih kamu 20% saham. Yu, kamu. Ayah, biarkan dia tinggal di kota ini malah bikin ribet. Aku akan cari pengacara buat siapkan kontrak. Chusin, kita kan saudara. Aku sarankan kamu cepat-cepat pergi dari kota ini. Mo tenang aja. Tentu. Mau aku pergi? Oke. Pertama, grup Chu dibangun oleh ibuku dulu. Aku mau ambil kembali saham yang jadi hakku. Kedua, abu ibuku harus aku bawa. Mo. Lihat nih, Chusin sangat berbakti. Pilih bawa abu ibunya. Bonus akhir tahun kamu hilang. Transfer saham berhasil. Nona Chu Xian, sekarang kamu punya 20% saham dari grup Chu. Terima kasih pengacara Chen. Chusin, Yuyu sudah tanda tangan. Sekarang kamu buruan telepon resign. Lalu pergi dari kota ini. Murah banget, kamu buruan pergi. Abu ibuku mana? Asal kamu pergi dari keluarga Mo, aku langsung kasih. Oke. Gak usah telepon. Bilang aja langsung di depan aku. Mo Chen, kamu datang. Pergi sana. Ayah. Si imut ini, kenapa panggil ayah? San Hao. Nona Chu Yu, maaf ya. Kenapa kamu mukul aku? Tian-Tian itu anakku. Kamu panggil dia si imut. Aneh, kenapa Mo Chen bilang Tian-Tian adalah anaknya. Dan dia begitu baik pada Tian-Tian. Demi dia. Bahkan tunangannya pun berani dia marahi. Kamu ngomong apa? Anak ini bukan anakmu. 7 tahun lalu yang tidur denganmu adalah aku, bukan Chusin. Nona Chu Yu,
Ini adalah tes DNA. Hasil tesnya, Chu Tiantian adalah anak Pak Mo. Aku tidak salah. Dia adalah ayahku. Abu ibumu ada di sini. Kalian mau menyerahkannya sendiri, atau biar orangku yang mengambil? Pak Mo ini tidak sesuai aturan. Ini urusan keluarga Chu. Kamu. Ini. Mo Chen. Mo Chen, percayalah padaku. Aku yang benar-benar mencintaimu. Mo Chen. Tidak. Kita pergi. Masih berdiri di sini ngapain? Chu Xin. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Naik mobil. Pak Mo. Barusan terima kasih sudah membantuku. Tapi sepertinya kamu salah paham. Tes DNA semacam ini tidak selalu akurat. Tempat lain aku tidak tahu, tapi rumah sakit milik keluargamu tidak mungkin melakukan kesalahan sepele seperti ini. Aku merasa. Tian-Tian juga anakku. Biarkan aku menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Ayah, kalau saja kamu lebih cepat. Mengkari kami. Ibu aku beberapa tahun ini hidupnya tidak enak. Kita, Maksudnya dia. Aku dan Tian-Tian. Tian-Tian tenang. Ayah pasti membuatmu hidup dalam kebahagiaan terbesar. Naik mobil. Keluarga Mo sangat kaya. Bersaing dengannya untuk anak. Tidak ada peluang sama sekali. Jika tidak hati-hati membawa Tian-Tian pergi, lalu segera pergi ke luar negeri, tidak akan kembali selamanya. Ayah, ibu, bisakah kalian menciumku? Aku tidak menyangka bisa sebahagia ini. Punya ibu juga punya ayah. Tentu saja bisa. Mo Zong. Sekarang kita kembali ke kantor atau ke keluarga Mo. Taruh abu jenazah dulu. Rumahmu di mana? Di Taman Kebajan depan. Baiklah. Tunggu di rumah masih ada 4. Verifikasi gagal. Kenapa? Password rumah sendiri saja lupa. Semoga Tuhan melindungi. Tian-Tian sudah ketahuan. Anak-anak yang tersisa, jangan sampai ketahuan lagi. Aku baru saja pulang ke negara ini. Aku ingat ini pintunya. Aku coba lagi. Verifikasi gagal. Aneh sekali. Padahal passwordnya benar. Kok bisa salah? Maaf sekali. Aku benar-benar lupa. Bagaimana kalau begini? Kita bicara lagi nanti. Kamu pulang dulu. Sekali-kali tidak ingin aku masuk. Apa di dalam ada laki-laki lain? Ini mudah. Hei, cari tim teknik untukku. Ada pintu yang mau aku ledakan. Ledakan. Tidak perlu berlebihan kan? Aku coba lagi. Mama, sudah lama dengar kamu menekan-nekan. Ini baru rumah kita. Halo ayah yang tidak bertanggung jawab. Dua bocah ini, ada ayah lupa mama. Kalian berdua main-mainan saja. Mama ada urusan. Hei ayah, jangan ganggu mama ya. Tahu banyak juga. Nama anakku apa? Cukang. Semoga dia selalu sehat. Husin. Mencuri 2 anakku. Kamu tidak mau jelaskan? Aku juga korban tahu. Baiklah. Karena mereka semua hasil dari korban. Ini ada 2 miliar. Anak-anak jadi milikku. Mo Zong. Aku tidak butuh uang. Mereka juga anakku. Kamu jangan lupa, 7 tahun ini mereka ikut aku. Aku yang melahirkan dan membesarkan mereka. Sekarang kamu rebut anak-anakku. Tidak pantas kan? Kasih aku lingkaran. Aku bisa tambah uang. Mo Zong. Membuat perempuan senang bukan begitu. Harus dengan ketulusan untuk menarik hati Nona Chu Xin. Aku punya 2 miliar. Belum cukup tulus. Untuk Nona Chu Yu, 2 miliar mungkin sangat tulus. Tapi untuk Nona Chu Xin, yang lebih penting adalah kasih sayang ayah. Kasih sayang ayah. Kamu pikir 2 anak ini, selama ini bersama mama,
Yang paling kurang adalah kasih sayang ayah. Nona Chusin juga tahu. Camel, seharusnya tidak langsung mengeluarkan uang. Ini bukan jual anak. Kamu ngajarin aku? Satu lagi terbongkar. Ya ampun. Jangan main-main seperti ini. Sisanya jangan sampai terbongkar lagi. Kangkang kamu salah orang. Orang itu bukan ayahmu. Mama kamu bisa bohong sama aku. Tapi jangan bohong sama diri sendiri ya. Ah, mulutmu tajam juga. Aku tanya kamu, kenapa hari ini hanya kamu yang tidak ke sekolah? Ah, Mama perutku sakit. Mungkin karena belum makan burger. Tidak bisa bangun. Kakak, aktingmu terlalu palsu. Nakal kecil. Kamu juga nakal kecil. Jangan gelitik aku. Cucuku mana? Di mana? Mama, kenapa kamu datang? Hah, kenapa aku datang? Kalau bukan karena San Hao diam-diam memberitahuku, aku tidak akan tahu. Kamu punya anak perempuan di luar. Mozong, aku pulang dulu. Iya. Ada seorang anak perempuan. Ah, bukan. Sepasang anak kembar bukan. Ah, 2. Double kebahagiaan. Kamu cepat. Bawa mereka pulang. Keadaannya agak rumit. Apa yang rumit? Apakah kita biarkan anak keluargamu berkeliaran di luar? Kamu cepat cari ibu kandungnya. Bawa kembali. Berapapun uangnya. Keluarga kita yang bayar. Aku sudah kasih dia 2 miliar. Dia tidak mau. Bukan masalah uang. Ada wanita yang tidak mau uang. Mari kita serahkan pada tim pengacara kita untuk merebutnya kembali. Kalau tidak bisa, suruh beberapa orang bertopeng untuk mencurinya kembali juga bisa. Ibu, ide ibu ini kok sama persis dengan San Hao. Ibu tidak perlu khawatir tentang ini. Ini, Tenang saja. Pastinya ibu bisa bertemu cucu. Tapi, kalau tanpa izin saya, San Hao pasti tidak berani mendekati ibu. Apakah ada orang yang melaporkan saya di belakang saya? kamu masih berani bicara. Cuyu itu ada apa yang tidak baik. Setiap ada waktu luang, dia pasti datang ke rumah menemani saya ngobrol, menghibur saya. Tapi kamu, setahun berapa hari, kamu pulang ke rumah. Bukan berarti yang selalu di samping itu orang baik. Ini Cuyu pagi-pagi. Sudah datang bilang ke saya tentang video itu. Dia difitnah. Itu rekayasa. Dia memalsukan wanita yang dulu bersama saya. Ibu, cuy itu tidak seperti yang terlihat di permukaan. Perusahaanmu adalah ibu dan ayah yang mendirikan. Saya yakin ibu bisa membedakan. Sudah malam, istirahatlah. Kalau di sampingmu ada wanita lain, kenapa saya harus hanya melihat Cuyu? Bocah nakal. Kamu sedang mengalihkan topik. Saya ingin bertanya, di mana sekarang ibu kandung anak itu tinggal? Hei, cepat periksa seseorang untuk saya. Semangat. Selamat pagi, Mama. Anak-anak pagi-pagi sudah. Apa sih? Mama sikat gigi dulu. Mama cantik kok tanpa makeup. Ini handuknya. OTD Mama hari ini. Hello Mama, ini sarapan Mama hari ini. Mama, kakak enggak ngasih aku kerja. Kalau gitu aku kasih. Senyum keren deh. Mama berangkat kerja dulu ya, Bay. Dah, Mama. Papa sudah ketemu aku sama Tian-Tian. Kalau kalian, enggak usah buru-buru, aku ada cara. Mau ketemu Papa lagi ya? Keren banget. Kalian harus rajin belajar ya. Nanti malam Papa Zooming jemput. Da Papa Zooming. Dah. Tunggu dulu. Hari ini Chu Tian-Tian datang. Kok masih kurang satu ya? Chu Kang enggak datang lagi ya? Guru ini enggak bagus. Masa enggak bisa bedain aku sama kakak kedua? Yuk pergi. Berapa mau? Masih 400 meter. Enggak tahu dah Papa. Bisa enggak ya bedain aku sama adik keempat? Bocah nakal. Ibu si anak ini. Cantik juga ya.
Nyonya. Nyonya Sempenin sama Tuan Yuda. Pergi cari Cusin sama anaknya. Enggak baik kalau dia tahu. Kalau kamu enggak bilang mereka bakal tahu. Mereka kira sembunyiin anaknya. Aku enggak bakal nemuin mereka. Naif banget. Nenek baik-baik aja. Cuma luka ringan. Enggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa. Ambilkan itu. Sopir baru dipecat. Kirim lebih banyak orang. Temukan keluarga anak ini. Ya. Nyonya tua. Ini adalah putra mahkota keluarga Zhou. Telepon Zhou Ming. Ini pasti putrinya. Anak nekok keluarga Zhou ITU. Bagaimana mungkin melahirkan gadis kecil yang manis seperti ini? Tidak mungkin. Nyonya tua jangan bilang begitu. Anak ini mirip. Seperti Mo Chen waktu kecil. Saya akan pergi dulu. Semakin dilihat semakin mirip. Seperti si anak nakal waktu kecil. Cubao. MA tua. Cepat panggil. Mo Chen datang ke sini. Ya. Halo, Apa? Anak tertabrak Cubao kecelakaan. kamu tidak akan berpikir begitu. Saya tidak akan mengenalimu. Taksi. Mau kemana saya antar? Gadis harus lembut. Jangan bicara. Ongkos menyetir sekretaris San. Tolong cepat sedikit. Saya mau ke rumah sakit kedua. Rumah sakit kedua. Dia juga mau ke rumah sakit kedua. Menyetir. Untuk apa ke rumah sakit? Cubao di rumah sakit. Jangan sampai Mo Chen tahu. Saya sakit perut. Perut di sebelah kiri. Kenapa masih bingung kiri kanan? Saya pindah tidak boleh. Saya lihat kamu berbohong sampai muka sakit. Kamu, Mau mukul aku lagi ya? bajingan. Bonus akhir tahunku yang dipotong. Sekarang bisa dikembalikan nggak? Terus gimana nih hitung-hitungannya? Sekretaris San skill nyetirnya masih perlu latihan. Betul juga. Target bulan ini dibatalkan. Pergi ambil SIM lagi. Kalian pacaran. Tapi aku yang jadi korban. Bos Nona Chu memang jodoh sama Anda. Sampai ke rumah sakit pun barengan. Tadi nyetirnya lumayan. Mulai bulan depan gaji double. Kamu tunggu di sini aja. Bos bijaksana. Halo. Permisi, kamar Cubao di mana ya? 303. Terima kasih. Halo, mau tanya. Nenek keluarga mau di kamar berapa? 303. Terima kasih. Semua ke 303. Kok aku nggak dengar dari nenekmu? Kamu sudah menikah. Nyonya sejujurnya. Dia bukan anakku. Tapi aku juga berharap. Suatu hari nanti bisa beruntung. Menjadi ayahnya. Anak muda. Kamu memang berani mencintai dan membenci. Kamu jauh lebih baik daripada anakku yang brengsek itu. Aku penasaran banget mau ketemu. Gadis itu, sehebat apa sih sampai bisa memikat hatimu? Kamu harus jaga baik-baik ya. Dia memang luar biasa. Mamiku adalah mami. Terbaik di dunia. Zhou Ming. Terima kasih, bayi. Mami. Sin kamu datang. Maaf ya sayang. Mama yang salah. Mama lalai sama kamu. Mama yang tidak baik. Aku keluar cari ayah. Aku gak apa-apa. Gak sampai ngerusak jaringan kulit. Beberapa hari ini olesin eritromisin. 2-3 hari lagi sembuh. Bau-bau memang. Berbeda sama anak-anak lain. Malah tahu jaringan kulit. Dokter bilang dia gak apa-apa. Bisa pulang dari rumah sakit. Maaf, Nyonya. Kami yang lalai. Apa permintaanmu? Katakan, kami akan usahakan memenuhinya. Yang penting anaknya gak apa-apa. Aku juga yang lalai. Lupakan saja masalah ini. Silakan pulang. Wanita yang bijaksana. Kok kayaknya familiar ya? Kamu, Nenek. Nenek kenal aku. orang yang kamu suka itu dia. Tidak, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Dia itu ibu dari cucuku. Bagaimana bisa kamu menggoda dia? Sama sekali tidak boleh.
Zhou Ming, kamu kenal nenek ini? Aku dan Bao Bao duluan ya. Tinggalkan anak itu. Aku cuma suka sama anaknya yang lucu. Aku mau peluk dia lagi. Mama, dia orang baik. Sayang, panggil aku nenek. Nenek, Iya, anak kurang ajar. Gak ngasih aku ketemu cucu. Tapi aku tetap ketemu juga. Nenek ini kok begitu suka sama Chu Bao? Mo Chen, kamu mengikutiku. Mama, kamu nabrak siapa? Kamu baik-baik saja. Lihat anak ini, seperti kamu waktu kecil. Persis sama. Seseorang tolong aku. Kangkang. Kangkang, kamu baik-baik saja. ayah. Dia bukan Kang. Ini ayahku. Sangat hangat. Untung tidak dikenali. Mo Zong. Sekarang kembalikan anak itu padaku. Jangan pergi. Biarkan aku memeluk lagi. Mama, jangan terburu-buru. Jangan menakuti anak. Karena tidak ada masalah, aku pergi dulu. Mama, kamu semakin terburu-buru. Mereka mengambil anak itu. Bagaimana kalau tidak diberikan pada kita? Kamu masih berani bicara. Ibu anakmu, Hamper Dak Char Zoming. Bocah itu. Kalau dua harta karunku menjadi cucu buyut keluarga Zhou, itu. Kamu lihat aku tidak memukulmu. Zhou Ming sedang mengejarnya. Kalau tidak, aku bilang kamu langsung saja. Ambil Cusin itu. Biarkan dia membawa anak. Tinggal di rumah kita. Istri dan anak sudah selesai. Aku juga bisa bantu jaga anak. Demi cucu perempuanmu, kamu rela mengorbankan penampilanku. Belum tentu berguna. Bocah keluarga Zhou itu belum tentu lebih buruk darimu. Aduh, kamu lihat. Chu Bao lupa bawa kartu sekolahnya. MA, kamu salah. Dia namanya Cukang. Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir mama udah pikunya? Nih, lihat. Chu Bao. Apa yang terjadi? Halo ayah si penipu. Ayah, Cusin, kamu bohong lagi sama aku. Cusin. Sebenarnya apa yang terjadi? Mo Chen adalah ayah mereka. Zhou Ming. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi setelah ini, aku yang akan merawat mereka. Kenapa? Apa kamu tidak mau ketemu aku lagi? Apa yang kamu bicarakan dengan Nyonya Mo? Aku dengar semuanya. Zhou Ming, maaf. Pasti ada wanita yang lebih baik sedang menunggumu. Tapi orang itu bukan aku. Paman Zhou Ming. Cusin. Aku sama sekali tidak mau. Orang yang lebih baik. Aku cuma mau kamu. Anak siapa nih? Mandi sampai wangi banget. Ayah, Mandi sampai wangi ya? ayah. Besok-besok kamu jemput aku pulang sekolah ya. Tentu saja boleh. Tian-tian Bao-Bao. Sudah waktunya tidur. Aku nggak mau. Aku mau main lagi sama ayah. Kalau kalian berdua nggak nurut, bulan depan camilan disita ya. Cepat tidur. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat tidur yuk. Aku tidur yuk. Aku nggak mau tidur. Lihat siapa yang lebih cepat. Cusin, kamu bohong lagi sama aku. Aku nggak cuma punya 2 anak kan? Ngawur. Cuma 2. Terus ini gimana jelasinnya? Cukang, Chu Bao, Chu Tian-tian, semua anakku. Kamu bohongin aku 3 anak. Gimana ngitungnya ini? Terus kamu mau gimana? Anak-anak dikirim ke keluargamu. Nggak mungkin. Anak-anak nggak mungkin tinggalkan aku. Terus kamu ikut ke keluargamu. Kenapa aku harus ke keluargamu? Nggak mungkin pergi. Cusin, kamu pikir aku bakal kasih kamu hak buat nolak? Kenapa aku nggak punya hak? Anak-anak itu aku yang lahirin 7 tahun lalu. Kamu tahu aku ngalami apa? Mo Chen. Kamu itu tinggi di atas. Lahir dengan sendok emas. Terus aku naik pelan-pelan baru sampai posisi sekarang. Kamu tahu, 7 tahun lalu waktu aku lahirin mereka, hampir mati. Waktu itu kamu di mana? Keluargamu di mana?
Aku bakal ganti. Ganti. Gimana gantinya? Pakai uang. Lagi-lagi pakai uang buat hantam aku. Kasih tahu kamu, 7 tahun ini. Seberat apapun susahnya, aku udah lewatin. Sekarang aku udah punya kemampuan. Tidak perlu kamu, tidak perlu uang kotormu. Pergi sana, kamu tidak layak. Maaf. Aku sebelumnya memang pernah berpikir untuk bersaing dengan mengurus hak asuh anak. Tapi sekarang aku ingin mengambil tanggung jawab sebagai ayah bersama denganmu. Memberikan anak rumah yang utuh. Jangan main-main. Kamu tahu tidak bisa merebut paksa, lalu ganti cara ya. Aku sudah mencari selama 7 tahun. Aku bahkan tidak tahu siapa orang itu dulu. Meskipun kamu tidak peduli. Tapi kamu tidak bisa merampas hati anak yang menginginkan seorang ayah. Orang itu tidak bisa orang lain. Hanya bisa aku. Kalau kamu tidak percaya padaku sekarang, kita besok langsung nikah. Properti atas namaku, setengahnya milikmu. Ibuku sudah tua. Ingin menggendong cucu. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, kamu pasti memikirkan dia kan? Mungkin. Biarkan anak-anak tahu wajah asli Mo Chen. Mereka nanti tidak akan menginginkan ayah lagi. Baik. Aku setuju. 3 anak itu boleh kamu bawa. Tapi kalau mereka ingin pergi, kamu tidak boleh menghalangiku mengambil mereka kembali. Baik. Sepakat. Pergi sana. Nanti aku akan antar mereka. Ibu. Semoga keputusanku benar. Ini rumah ayah. Sayang. Kalau orang ini berlaku tidak baik pada kalian, langsung telepon Mama. Mama akan datang menjemput kalian. Oke. Mama jangan khawatir. Aku akan bawa kakak dan adik. Terbang kembali. Mama, aku akan merindukanmu. Baiklah. Ayo pergi. Besok aku akan datang menjemput mereka. Bagaimana kalau kamu juga tinggal? Tidak. Pintu gerbang keluarga kaya raya kalian tidak cocok untuk orang sepertiku. Lebih baik tidak masuk. Pintu pun tidak ditutup. Hello, Nenek. Anak-anak sayang, Halo, Nenek. Nenek kelihatannya sehat ya. anak kecil ini pandai bicara. Nenek. Ayah tampan sekali. Pastinya karena keturunan nenek ya. Anak kecil ini sangat pandai bicara. Hari ini kalian semua tidak pergi. Nenek sudah menyiapkan untuk kalian masing-masing sebuah kamar. Di dalamnya ada segalanya. Oke, Oke. Terima kasih nenek. Nenek sudah menyiapkan untuk kalian amplop merah besar. Ayo. Kamu juga ambil satu. Terima kasih nenek. Kalian pergi bermain di sana. Nenek sudah menyiapkan untuk banyak sekali mainan yang seru. Pergilah. Mama. Anak-anak, aku sangat menyukainya. Tapi sekarang kamu, baik dengan uang atau mengorbankan penampilan, harus bisa mendapatkan Cusin. Mama, dia bukan wanita biasa. Bisa langsung memberiku 3 cucu. Tentu saja, wanita yang tidak biasa. Ada pepatah yang pernah kamu dengar. Wanita kuat takluk pada pria yang gigih. Kamu, pikirkan baik-baik, bagaimana cara menaklukkan gadis itu. Sedangkan urusan Cuyu, segera selesaikan. Pagi ini, dia meneleponku. Aku tidak menjawab. Urusan kalian anak muda, selesaikan sendiri. Cucu-cucuku, nenek datang. Wanita kuat. Takluk pada pria yang gigih. Dabao San Bao. Mama minta maaf. Mama. Mengekspos 3 atau 5, sudah tidak ada bedanya. Mama, kami mengerti. Jangan khawatir tentang adik-adik. Mereka sekarang di keluargamu. Entah Mo Chen akan mengeluarkan aturan keluarga kaya. Aturan apa? Misalnya, makan malam harus tahu tata krama di meja makan. Makanlah sepuasnya. Kurang masih ada. Aku sudah menyiapkan kopinya yang terbaik. Semuanya sudah aku undang. Mereka tidak boleh main-mainan, hanya boleh baca buku, belajar, main piano. Suka. Ini adalah hadiah dari Tuan yang dia siapkan dengan hati-hati untuk mainan impor. Terima kasih Papa. Mereka tidur malam. Entah ada atau tidak piyama yang pas.
Sekarang cuaca mulai dingin. Tidak ada yang memberi mereka selimut. Piyama dari berbagai bahan sudah disiapkan untuk kalian. Pakai saja. Pemanas lantai di kamar tidur juga sudah dinyalakan. Sangat hangat. Tidur. Bahkan selimut pun tidak perlu. Tanpa aku, adik-adik pasti sedih. Mereka pasti sangat merindukan Mama. Hanya Mama yang terbaik di dunia. Hanya papa yang baik di dunia. Anak tanpa orang tua seperti rumput. Mama adalah papa. Hanya papa yang baik di dunia. Anak tanpa papa seperti Cukang, Mama sudah membesarkanmu dengan sia-sia. Sekolah hampir terlambat. Mama, kamu lupa aku dan Anan. Terlupakan. Antarkan tuan muda. Non kecil. Ani kakek hijab Hanarang kaya. Apa? Papa, Papa akan mengantar kalian ke sekolah. Bagaimana? baik. Pergi. Nona Chu. Kepala rumah tangga. Saya mencari Ibu Mochen. Maaf. Nenek ingin istirahat belakangan ini. Anda bisa pulang dulu. Ketika dia ingin menghubungi Anda, saya akan memberitahu Anda. Enyahlah. Siapa kau ini? Hanya seorang kepala rumah tangga. Mau menghalangi saya. Ibu Mochen. Anda adalah... Halo guru, saya adalah ibu dari anak itu. Sebagai gantinya, paman mereka mengantar mereka ke sekolah. Bagaimana dengan anak-anak lainnya? Seharusnya mereka akan segera tiba. Ternyata Zhou Ming hanya paman dari anak-anak ini. Saya pikir itu anak haram. Pakaian yang dikenakan tidak bisa dikenali. Merek apa? Mungkin dia adalah wanita simpanan. Saya mengerti. Hati-hati. Anak sebesar ini tidak mungkin mudah jatuh. Guru TK Fuin ini kualitasnya sangat rendah. Bye sayang. Bye, Mama. Adik, kamu baik-baik saja. Kamu harus minta maaf kepada adikku. Maaf, hanya kalian. Bebal-bebal itu. Adik-adikmu mana? Tidak datang. Saya tidak membiarkan kamu memarahi adik-adikku. Berani kamu melawan. Zuang-zuang berhenti. Kakak. Chu Tian, Lama tak jumpa. akhirnya kau datang. Cuang, aku tak izin kau bully kakak-kakak. Kau tak izin aku bully. Aku tetap nak bully. Lepaskan adik aku. Kak. Kau berani pukul aku. Pukul dia. Korang buat apa? Emozong. Laporan prestasi minggu sudah dikumpulkan. Sudah letak di meja awak. Tunggu sekejap. Aku sebegitu menakutkan ke. ITU APA Emozong. Awak selalu. Senyap J. Awak patut banyak senyum. Baru tadi hampir lagi dengan Mochen dalam ruang yang sama. Ketua, Yi, ada apa? konsep mereka betuk aku nih. Sikit tak paham. Nak tanya sikit. Macam nih. Tasni baliket awak. Tas tertinggal Cat sini. Kasih tas Cat dia. Patutlah normal J. Awak. Mozong. Aku nak cakap dengan awak. Zhou Xiao. Ada masa datang ke syarikat aku. Mochen. Walaupun awak bapak anak. Tapi aku tak akan lepaskan Cusin. Awas jauh dari dia. Awak ugut aku. Mozong ada banyak wanita. Tak kekurangan Cusin satu nih. Awak silap. Aku kekurangan satu. Kekurangan. Itu dia Cusin.
Sudah waktunya makan siang. Di mana HP? Udah masuk tas. Zooming, kok kamu di sini? Gue ke Mo Group buat bahas kerjasama. Belum makan siang kan? Gimana kalau kita makan bareng? Zooming, sebenarnya kamu gak perlu gini. Chusin, jangan nolak gue. Malam kita jemput anak bareng. Gimana? Anak, gue udah antar ke rumahmu. Nanti Mo Chen yang jemput. Chusin, Makasih ya. Chusin, tas ini punya kamu. Iya, Kalian tinggal bareng. kita gak. betul. Kita tinggal bareng. Betul. Kita tinggal bareng. Gak mau ngehalangin dia. Bantu gue aja. Sin. Udah sore. Jangan lupa makan siang. Gue masih ada urusan. Gue baru aja bantu kamu. Kamu malah balas budi. Jangan pikir gue gak tahu. Kamu lagi mikir apa? Kamu cuma gak mau biarin anak kamu jadi bagian keluarga Zhou. Gue gak tertarik. Biarin Zhou Ming nyerah. Gue emang gak mau. Anak gue jadi bagian keluarga Zhou. Tapi gue juga gak mau. Kamu bukan punya gue. Ngomong apa? Chusin, aku sudah memutuskan. Aku akan mulai mengejarmu. Ngapain ngomong gitu? Memang benar antara kita, anak yang menghubungkan kita berdua. Tapi aku tidak ingin hubungan kita hanya karena anak. Aku ingin bertanggung jawab atas kejadian dulu untuk anak. Dan juga untukmu. Aku tidak ingin hubungan kita hanya karena anak. Aku ingin bertanggung jawab atas kejadian dulu untuk anak. Dan juga untukmu. Chusin, kamu mikir apa sih? Pria tampan itu bikin orang salah langkah. Jangan sampai kamu kena taktik pria tampan Mo Chen. Kosong itu sama dengan penampilan. Apakah kamu yang memukul anakku? Apakah kamu yang memukulnya? Berani-beraninya kamu menggigitku. Awas aku bunuh kamu. Berhenti. Mama, Siapa yang melakukannya? Oh, kamu ternyata mamanya anak itu. Aku bilang kenapa begitu tidak berpendidikan. Banyak sekali anak-anak. Tidak tahu juga. Dari berapa pria? Berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu perlu nunggu waktu yang tepat ya. Berani-beraninya kamu mengganggu anakku. Sekarang aku masih membiarkan bicara denganku. Sudah termasuk bermurah hati. Nona Chusin, kamu belum tahu situasinya. Bagaimana bisa langsung main tangan? Ini kan sekolah. Lalu kalian boleh memukuli anak-anak. Kamu lihat, 5 anakmu sudah memukuli orang. Sampai segitunya ya? Memang, Chusin ya? Kok namanya kayak gak asing ya? Aku ingat. Kamu kan yang diusir dari keluarga Chu? Kan? Gak heran kalau kelakuannya kayak gitu. Chuyu itu teman baikku. Kalau kamu ganggu aku, dia bisa bikin kamu gak bisa pulang selamanya. Cepetan suruh anak-anak ini minta maaf sama aku. Kalau kamu sebut mereka anak baik lagi, mulutmu bakal aku robek. Berani kamu. Lihat aja berani atau enggak. Bilang sama mama apa yang terjadi. mama mereka yang mulai ganggu. Kakak dan adik. Dan bilang kita ini, anak baik yang gak punya ayah. Dan dorong adik jatuh dari tangga. Makanya kita balas. Tenang sayang. Mama yang urus. Kalian yang pukul anakku dan dorong anakku jatuh dari tangga. Mereka yang mulai duluan. Chusin, aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam ya. Guru Gao yang lihat. Kalau kamu masih mau anakmu sekolah di TK ini, cepetan lutut dan minta maaf sama aku. Benar? Orang tua ini cepetan minta maaf sama Nona Xiao dan anaknya. Kalau nggak sekolah terpaksa, keluarkan anakmu. Aku tahu anakku seperti apa. Mereka gak mungkin bohong. Justru kalian, atasan tidak baik bawahan ikut rusak. Chusin, kamu ngomong apa sih? Si manis, kamu pukul aku untuk kedua kalinya. Kamu tahu nggak? Aku adalah istri pemegang saham. Kalau kamu gak bilang, aku kira kamu cewek cantik di pinggir jalan. Keluar menggigit orang. Aku lawan kamu. Lepasin. Pak Feng ada masalah. Istri dan anak bapak dipukul orang. Telepon ayah. Mereka panggil orang. Kita juga nggak boleh kalah. Tian. Ayah ada masalah. Mama berantem sama orang. Apa?
Lepasin. Oke. Mau aku lepasin? Minta maaf sama anakku. Anak baik-baik ini. Pantas aku minta maaf. Mama hati-hati. Ada yang nyerang diam-diam. Gak apa-apa. Ada yang ganggu anakmu. Datangnya lama banget. Kalian berdua yang ganggu anakku. Ayah, mereka yang ganggu kita. Dan tarik rambut Tian-Tian. Suruh mama minta maaf. Kamu panggil aku ayah. Chusin. Ada berapa sih? 5. Lebih dari itu aku nggak bisa lahirin. 5. Kirim 1 mobil lagi. Kenapa? 1 mobil nggak cukup. Cewek cantik. Priaku sudah datang. Sekarang minta maaf masih belum terlambat. Lucu. Dia aja. Cuma pakai jas. Udah merasa jadi orang kelas atas. Kamu itu Chusin. Pacar bayarannya. Aku kasih tahu. Pergi sekarang. Daripada nanti merangkak keluar. Kamu yang nakal, sama istri dan anakku. Aku mau lihat. Siapa yang bakal merangkak keluar nanti? Aku kasih tahu kalian. Ini. TK Royal Gospel. Bukan tempat kalian. Buat berantem. Bawa anak-anak ini. Cepat pergi. Kalau enggak, tunggu suamiku Pak Feng datang. Kalian berdua bakal kena batunya. Pak Feng ya. Feng Shui. Kamu pernah dengar nama suamiku? Feng Shui. Dalam 5 menit, datang ke TK Gospel. Kalau enggak, bakal diusir dari Yancheng. Bener-bener ngakak. Chusin. Dari mana kamu dapet orang konyol ini? Siapa yang konyol? Tunggu aja lihat. Kalian berdua emang jago acting. Bu Guru Gao, aku tahu harus gimana. Satpam, usir mereka keluar. Gospel punya guru. Kayak kamu yang gak bisa bedain benar salah. Harus diatur lagi. Kamu siapa sih? Istri Pak Feng. Itu permata hati Pak Feng. Orang kayak kamu. Berusaha seumur hidup. Juga tidak akan pernah bisa menyamai ujung kaki Nyonya Feng kami. Separuh uang Injil, saya yang investasikan di wilayah saya. Mengganggu wanita dan anak saya. Kamu saja. Masih mau investasi Injil. Kamu pikir kamu mocen ya? Kamu benar sekali. Dia memang mocen. Jangan ngaco. Dia saja. Kalau dia mocen, saya akan berlutut dan minta maaf pada kalian. Pak Gao, saya tahu harus bagaimana. Security, usir mereka keluar. Ayah keren banget. Beberapa bocah ini ada ayah lupa ibu. Kamu ngapain? Kamu mau mukul wanita ya? Kamu ngapain? Kamu mau mukul wanita ya? Saya tidak memukul wanita, tapi bukan berarti saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lumayanlah. Siapa itu? Mengganggu wanita dan anak saya. Ayah suami. Xiao Feng, Ada yang Advertiser mengganggu istri dan anak Anda. Lihat anaknya, dipukul sampai seperti apa. Paman Liu, bawa anak saya ke UGD. Bangsat, berani sekali ya. Berani mukul anak saya. Berlututlah. Minta maaf pada wanita saya. Feng Shui. Kamu benar-benar berani. Mo. Suami, kamu mau apa sih? Potong kaki mereka. Menyakiti kami. Jangan harap bisa pergi dari sini. Maaf, saya yang tidak bisa mendidik dengan baik. Tolong maafkan. Benar-benar Xiao Mo. Apa maksud Xiao Feng? Saya tidak mengerti. Nyonya Feng, baru saja masih berteriak-teriak, menyuruh saya berlutut minta maaf. Wanita brengsek, cepat berlutut di depan saya. Kok langsung berlutut? Suamiku, saya ingat dia bilang tadi. Kalau kamu mocen, dia akan berlutut minta maaf. Sekarang sudah berlutut, tapi minta maaf. Suamiku. Diam. Kamu beruntung. Suamiku, Xiao Mo. Dia adalah. Kamu yang bilang. Cepat minta maaf pada nyonya muda. Maaf, Tidak kedengaran. maaf. Cuma bilang maaf saja selesai. Chusin kamu sudah cukup. Suamiku. Dia marah saya takut. SI Manis. Mau membunuh saya ya. Kamu bilang anak kita terluka. Harusnya diganti rugikan. Ganti-ganti. Kami pasti ganti. Lukanya parah sekali. Setidaknya 30-50 juta. 30-50 juta. Dia cuma luka ringan.
Olesin salep aja sudah sembuh. Mana perlu 30-50 juta. Suamiku, tapi itu kalian, anak keluargamu, 35 juta tidak berhargakah? Harta keluarga Feng. Kira-kira 200 juta lah. Saya lihat keluarga Feng tidak perlu lagi tinggal di kota ini. Kami pasti akan mengganti rugi. Bagaimana kalau 60 juta? Sudah terlambat. 5. Saya ternyata punya 5 anak. Kita pulang. Sekarang mau kabur. Lepaskan saya. Kalau masih ribut, malam ini jangan harap bisa tidur. Selesai. Semuanya hilang. Salah kamu. Saya salah. Emma malam ini tidak usah masak untuk saya. Cucu saya mana? Di belakang. Nenek-nenek, Astaga. Banyak sekali harta. Saya rabun. Kenapa malah kabur? Kenapa masih 5? Saya hitung. 2. Jangan hitung sudah pasti 5. Selamat ya. Punya 5 cucu laki-laki. Ah. Semua adalah keluargamu kita. Benar Pak Mo hebat. Melahirkan 5 anak untuk Anda. Aduh terlalu manis. Panggil nenek. Aduh, saya tidak menyangka ada kalian berdua. Saya punya 2 kartu ini. Di dalamnya tidak terbatas. Kamu mau beli apa saja boleh. Terima kasih nenek. Ai sayang. Si kecil ini. Kakak-kakak ketiga. Aku ajak kalian main. Wah anak. Kenapa mukamu gitu? Saya hal yang mukul. Gak apa-apa kok. Luka kecil biasa aja. Sanhao, kamu harus jelaskan ini sama aku. Ya. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Kamu mau ngapain? Jangan macam-macam ya. Husin. Mozong, kamu kelihatannya kurang enak ya. Aku gak ikut ya. Husin. Aku gak pernah mikir. Main-main sama perasaanmu. Aku serius sama kamu. Harap kamu pertimbangkan baik-baik hubungan kita. Oke. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Tapi aku harap kita bisa pelan-pelan. Cusin, aku gak maksa kamu. Ayah, Ayah kamu gak becus. Belum bisa bikin mama jatuh cinta. Ayah mama suka makan enak. Buat makanan enak biar dia suka. ayah, Mama juga suka lihat model cowok berotot 8. Dia juga mau ambil kembali barang nenek. ayah, Orang yang paling mama pedulin itu nenek. Nenek. Ibu Cusin Gujie. Kayaknya ayahnya Dr. Hen. Pernah jadi dokter keluarga Gujie. Kenapa? Kita kan baru aja kerjasama sama toko Hayan. Tapi bosnya hari ini ngajak aku main tenis. Aku agak takut. Ya udah gak usah pergi. Kalau aku gak pergi, target tahun ini saya mungkin tidak akan tercapai. Jadi saya ingin meminta Anda untuk pergi bersama saya. Mungkin mereka akan mempertimbangkan wajah Anda dan tidak akan berbuat macam-macam pada saya. Biasanya Yi menyelesaikan tugas selalu yang pertama. Kalau sudah bilang begitu, saya juga tidak enak menolak. Baiklah, nanti saya temani kamu. Terima kasih ketua. Sibuk dulu ya. Dia setuju. Mozong merekrut saya dengan gaji tinggi hanya untuk melototi saya. Perhatikan waktu kerja. Kamu ngapain? Ini kantor. Tidak takut dilihat orang. Saya dan ibu anak saya. Ngomong-ngomong di kantor kenapa? Mau ngapain sih? Saya masih ada urusan siang ini. Saya sudah siapkan hadiah untukmu. Tidak perlu. Lihat dulu baru bilang. Tunggu dulu.
Ada apa lagi? Bajingan. San Hao. 2 jam. Kontrak akuisisi grup Chu letakkan di meja saya. Baik, Mo Zong. TAPI Wang Zong. Sudah janjian main tenis siang ini. Andalehate. Masih ada waktu, saya akan menemui. Wang Zong, Datang. perkenalkan. Ini ketua kami Chusin. Wang Zong, apa kabar? Apa kabar, apa kabar? Maaf ya. Orang yang suka olahraga, tenaganya lumayan kuat ya. Wang Zong. Gerakan olahraga Anda masih terlihat jelas. Ah, mana mungkin. Si aneh itu terlalu berminyak. Sangat menjijikan. Wang Zong, bagaimana kalau saya yang menemani Anda bermain di ronde pertama? Ya boleh juga. Silakan ke sana. Wang Zong, tolong jangan terlalu keras pada saya. Wang Zong, kasihanilah saya. Wah, tidak apa-apa kan. Biar saya lihat lukanya di mana. Wang Zong. Saya yang akan membantunya. Anda istirahat dulu saja. Terima kasih, ketua. Wang Zong, saya akan menemani Anda bermain. Baik-baik. Tidak masalah. Ketua Wang Zong, ayo ikut pesta karaoke. Minum air dulu. Terima kasih. Yi. Jangan panggil dia. Memanggilnya juga tidak ada gunanya. Karena hari ini dia yang mengantarmu ke sini. Khusus untukku. Tidak mungkin. Ini Tang Yi. Dia yang memberiku obat. Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku. Aku orangnya Mo Chen. Chusin. Chusin mana ada? Perusan Wang Zong sepertinya memeluk Nona Chusin. Siapa ibu yang berani mengacaukan rencanaku? Mo Zong, apa maksudmu? Mo Chen. Bawa aku pergi. Aku minum sesuatu yang tidak seharusnya. Mo Zong tidak mungkin suka pada wanita ini. Kalau memang suka, sekarang seperti ini tidak pantas. San Hao. Kamu. Wang Zong kelihatannya sangat santai ya dari hari ini. Grup mau membatalkan semua kerjasama dengan Wang. Semua kerjasama. Mo Zong. Jangan sampai membatalkan proyek kami. Kontrak kami jika digabungkan ada puluhan miliar. Kalau kamu membatalkannya, kamu juga akan rugi loh Mo Zong. Untuk seorang wanita tidak sepadan. Kamu tahu siapa wanita ini? Istri Mo Zong. Lihat baik-baik. Istri. Mo Zong. Saya salah Mo Zong. Jangan sampai membatalkan kerja sama kami. Mo Zong. Bukti penggelapan dana oleh Wang bisa diserahkan. Nanti saya urus kamu lagi. Mo Zong. Jangan pergi Mo Zong. Berkeringat sepanjang badan, tenang dulu. Saya akan ambilkan air panas untukmu. Tahan dulu, saya akan panggil dokter. Nyonya. Ini foto yang dikirim seseorang.
Cek CCTV, lihat siapa yang mengirimnya. Baik. Astaga. Katanya tidak boleh terlena dengan ketampanan pria. Tapi tadi malam, saya yang duluan memulai. Mau kabur kemana? Tadi malam itu kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman sebesar apa? Orang yang paling saya percayai di perusahaan. Jadi Sekarang saya harus bertanya jelas. Mengapa dia melakukan ini? saya juga korban dalam hal ini. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku berjanji akan bertanggung jawab. Jika kau mengenakan pakaianmu sekarang, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada perusahaan hari ini. Kau kejam. Di mana Tang Yi? Hari ini sepertinya sepanjang hari. Tidak melihat dia. Kau tahu Ayo sibuk. Mengapa Tang Yi menjebak saya? Nona Chu mengalami kecelakaan. Ada apa? Perusahaan. Draft desain dan naskah, semua bocor. Menyebabkan kompensasi perusahaan. Miliaran kerusakan dilikuidasi. Mo selalu marah. Jadi sekretaris San. Sekarang kau akan memeriksanya. Keberadaan Tang Yi. Aku curiga dia diperintahkan. Ya. Atau putri saya yang baik. Ini tanpa usaha. Mari kita lihat rancangan Chuhin. Berikan kembali. Kami menjual. Masih menghasilkan banyak uang. Sekarang Mo Chen itu untuk mengakuisisi perusahaan kami. Kenapa dia bertarung denganku? Aku telah membawanya. Dan uang total foto intim. Untuk wanita tua. Aku tidak percaya. Dia bisa menjadi menantu dari keluarga Mo. Benar saja kalian. Tang Yi adalah kalian. Itu benar. Kau yang membuatku tidak punya apa-apa. Ini semua yang pantas Anda dapatkan. Tidak pernah terpikir. Orang yang paling Anda percayai. Karena kau merampoknya. Posisi pemimpin timnya seharusnya. Jadi berdiri di sisiku. Aku membiarkan dia mencuri rancangan desain Anda. Dan aku juga memberikannya kepadanya. Hadiah besar. Aku kirim foto mesramu dengan Pak Wang. Semuanya padanya. Aku tidak percaya kamu masih bisa tinggal di keluarga Chu. Ternyata begitu. Kalau bukan Mo Chen yang gaji tinggi merekrutku, Tang Yi pasti jadi ketua tim. Kalau aku jadi kamu, cepat-cepat pergi dari Mo Chen. Lihat dirimu. Kemana-mana bikin orang benci. Tapi gimana lagi? Kalau kalian senang, aku jadi nggak senang. Chusin, ini Kilyargachu. Aku lihat kamu berani macam-macam. Saatnya hitung semua hutang. Chusin, kamu ngapain? Chusin, di tubuhmu mengalir separuh darahku. Kamu berani macam-macam. Aku bikin kamu susah. Lucu. Ibu aku dulu mati gimana? Kau tahu sendiri. Setelah ibu aku meninggal, kau ambil alih perusahaan. Chou Kai Jiang, apa kau punya hati nurani dan villa ini? Juga peninggalan ibu aku dulu. Orang-orang luar ini nggak berhak tinggal. Gila kamu. Jangan sentuh botol itu. Itu dibeli. Jangan 6 juta. Jangan sentuh itu. Botolku. Anak durhaka. Hari ini aku harus menghajar kamu. Ada orang. Cepat panggil orang. Semua pada bodoh. Nggak bisa dipanggil. Tangkap si gila ini. Aku benar-benar salah menilai orang. Chuyu, kamu sangat mengecewakan aku. Ibu Mo Chen. Aku mengerti. Kamu menjebakku. Apa maksudmu? Aku hanya Mengembalikan barang yang kamu berikan padaku. sangat mengecewakan. Padahal aku sudah meminta Mo Chen memberimu kompensasi. Tidak menyangka kamu begitu iri hati. Pikiranmu jahat. Bukan aku. Ada apa? Bicaralah dengan polisi. Kamu terlibat perdagangan. Dokumen perusahaan. Silakan ikut kami.
Bukan aku. Pasti ada kesalahpahaman. Bukan anakku yang melakukannya. Desain asli ada di lantai. Om polisi. Rekan polisi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Anakku sangat baik hati. Itu semua karena Chusin. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Dialah yang membuat keluarga kami kacau balau. Chu Kai Jiang. Aku hanya ingin bertanya, kalau kamu sangat membenciku, mengapa dulu kamu melahirkanku? Apakah kamu tidak pernah menganggapku sebagai anakmu? Sialan. Kamu pantas jadi anakku. Dia tidak pantas jadi anakmu. Kamu pantas jadi ayahnya. Aku melaporkan dengan nama asli. Mereka mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan. Silakan bawa mereka untuk diselidiki. Mo Chen, kamu keterlaluan. Setidaknya putriku menemanimu selama 7 tahun. Kamu tidak ingat kebaikan masa lalu, bahkan memfitnahku. Mo Chen. Di hatimu ada aku, bukan. Kamu hanya perlu mengusir Chusin. Kita bisa bersama. Mo Chen. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa dibandingkan dengannya? Tidak. Akulah keluargamu. Kalian semua salah. Akulah aku. Aku curiga mereka membunuh dulu ibu mertuaku. Ini buktinya. Semuanya obat halusinasi. Bagaimana kamu tahu? Awalnya ingin memberimu kejutan. Tidak disangka mereka lebih dulu bertindak. Chu Kai Jiang, karena tidak mencintai kami, mengapa menikahinya? Jangan macam-macam. Jangan coba-coba. Menu Dao Dengkin Cucian palsu. Mengalihkan kesalahan padaku. Aku tidak akan mengaku. Semuanya palsu. Kamu kejam sekali. Kenapa dulu kamu tidak mati saja? Lepaskan. Lepaskan aku atau tidak. Chusin. Aku maafkan kamu atau tidak. Lepaskan aku. Akulah keluargamu. Tidak apa-apa. Ayo, hadiah untukmu. Apa ini? Kamu belum pernah minum. Di dalamnya ada bahan tambahan makanan. Isinya semua teknologi dan barang Mau keras. coba? Aku nggak mau. Coba dong. Aku nggak mau. Mau coba atau enggak? Manis enggak? Nggak semanis kamu. Ambil, Nggak mau. ambil, Nggak mau. ambil. Mau kasih aku makan. Barang pinggir jalan ini ada apa bagusnya? Kamu ngapain liatin aku? Apa kamu ngasih kode barang pinggir jalan? Nggak. Aku mana berani merendahkan kamu. Kalau gitu aku suruh kamu ambilin aku satu. Hari ini diskon gede. Beli 5 kecil dapat 1 besar. Kok ada yang suka ambil ini? Apa kamu nggak bisa? Om. Kasih aku koinnya. Aku ambilin kamu 5 boneka. Oke. Lagi. 500 koin. Nggak dapat apa-apa. Aku buka toko lama-lama. Kalian pertama kali. Mau ketawa-ketawa aja. Kamu pikir gampang. Mau coba. Aku yang coba. Sudah hampir. Aku juga mau pulang tutup lapak. Om sisa 20 kain. Kamu juga nggak buru-buru kan? Pasti bisa dapat. Sudah cukup. Kasihan juga orangnya. Aku mau tutup lapak. Om, aku masih ada kain. Jangan pedulikan dia, teruskan saja. Istri saya ada di depan pintu. Jangan buat saya susah. Anda tidak benar begitu, bos. Baru saja kita tidak bisa menjepit. Anda bisa menunggu. Sekarang sudah terjepit. Anda tidak bisa menunggu lagi.
Bos. Jarang-jarang pacar saya suka. Main 5 menit lagi. Anda yang bilang. Hanya 5 menit. Hanya tinggal 1. Bagaimana kalau Anda yang mencoba? Susah ya? Apa susahnya? 7 tahun ini. Anda sudah melahirkan 5 anak untuk saya. Saya yang akan mencoba. Kenapa lihat saya? Kalau saya tidak bisa menjepit, maka tidak cukup untuk dibagi 5 anak. Sekarang cukup untuk mereka bagi. 12.345 pas. Pas 5. Tidurlah baik-baik, pulang nanti bagi. Anda semua tidak tidur. 5 menit sudah. Sekarang sudah 10 menit. Terima kasih, bos. Ayo pergi. Alipay menerima 100.000 yuan. Pulang beli makanan enak untuk anak-anak. Orang baik. Sering-sering datang ya. Setelah waktu ini mengamati Anda, saya rasa lumayan. Jadi saya sementara memutuskan membuat Anda menjadi ayah anak-anak. Mereka bisa tinggal di keluargamu. Kalau begitu, saya pulang dulu. Husin. Bertahun-tahun ini bagaimana Anda melewatinya? Tanya itu buat apa? Sudah lewat. Saya minta maaf. Telat 7 tahun. Baru sampai di sisimu. Maaf. Jangan-jangan kamu pikir sekali bilang maaf langsung bisa menebus. Lalu apa yang harus kulakukan? Sejak aku melahirkan kelima anak kita, aku tidak pernah menempatkan diriku di urutan pertama. Jadi, berbuat baiklah pada mereka. Maksudmu apa? Aku akan keluar negeri. Kurasa hubungan kalian juga cukup baik. Mereka selalu ayah-ayah terus memanggil. Aku merasa sudah lama sekali mereka tidak memanggilku. Kamu mau keluar negeri? Kemana? Kapan berangkat? Perlu kubantu pesan tiket. Si pria lugu ini, aku sudah memberi sampai segitunya. Masih belum mengerti apa juga yang harus dilakukan. Tidak usah. Aku bisa urus diriku sendiri. Tapi ingat ya, kalau mereka tidak bahagia, aku akan membawa mereka pergi. Kalau mereka bahagia, Maka, astaga, cepat selamatkan si pria lugu ini. Ini MAH minta jawabannya di jalan tar ke rumah. Tahan aku. Waktunya sudah malam. Aku pulang dulu. selamat malam. Selamat malam apanya? Mo-chen. Kamu benar-benar si bodoh. Selamat malam. Sial. Aku benar-benar memberikan 5 anakku. Begitu saja. Tidak boleh, Mo-chen. Ada apa? Kamu ini pria yang sangat tegar. Aku sudah memberi isyarat seperti ini. Apakah kamu tidak merasakannya? Apakah kamu ingin aku mengunyah makanan dan menyuapimu baru bisa? Baiklah. Tuan Mo-chen, apakah kamu mau? Aku rasa, masalah lamaran ini seharusnya dilakukan oleh pria. Apakah kamu mau menikah denganku? Mau. Suamiku. Ya, Suamiku. ya. Suamiku. Sangat senang. Kita punya mama. Dan papa. Di dunia ini, hal yang paling membahagiakan adalah mereka ada di sini. Mungkin ini adalah kebahagiaan, tapi yang lebih bahagia Adalah. aku mungkin akan Adiknya. punya lagi.